1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 7 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa lama sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, Alkitab berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayang itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayang itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perhatikan, kita lihat kembali ayat yang ke-14 dari 1 Raja-Raja 17:14. Tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kalau Bapak Ibu baca tentang ayat ini, maka ini sedang terjadi krisis, di mana 3,5 tahun hujan tidak turun, di mana terjadi kekeringan yang sedang terjadi. Nah, saya percaya apa yang sedang terjadi dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 7-16 yang kita baca, hari-hari ini pun juga mungkin sedang terjadi untuk saudara. Sedang melanda seluruh dunia. Kalau saudara saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat, persoalan yang berat, ujian kehidupan yang berat, maka saya mau sarankan Bapak Ibu untuk jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Orang sombong itu adalah bukan karena dia berdiri lalu kelihatannya dengan sikap fisiknya, cara berdirinya, bukan cuma cara ngomongnya, tapi karena orang sombong itu, Alkitab katakan karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Saya dorong saudara, jangan ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu juga jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli, atau Tuhan membiarkan saya bergumul seorang diri. Ada banyak orang berkata, saya sendiri,
Tidak ada orang menolong saya. Orang ini tidak kenal firman. Orang ini tidak tahu bahwa Tuhan itu Immanuel. Dia tidak tahu juga bahwa Tuhan membuat kemah di dalam kegelapan, mendampingi dia melewati jalan-jalan yang gelap. Ketika dia tidak jalan, tapi Tuhan buat kemah untuk menuntun dia. Kemah itu bukan bangunan permanen. Kemah itu adalah bangunan sementara yang dibangun Tuhan untuk mendampingi kita melewati malam-malam yang pekat. Dan ketika Elia mengalami, Tuhan katakan akan sedang terjadi masa kekeringan, Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu, pergilah ke Sarfat, pergilah ke Sidon, aku akan memberikan seorang perempuan untuk menolong kau, perempuan janda, wanita janda. Saudara, wanita janda apa yang kita bisa harapkan daripada mereka? Kita mengharapkan supaya yang datang itu adalah orang kaya, orang yang banyak uangnya, yang punya kedudukan, yang ketika dia berbicara satu kata, semua orang bisa mendengar dan bisa menolong kita. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, saudara, bahwa ketika dalam situasi yang sulit, Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat, pergi ke Sidon, ya, supaya dia dipelihara oleh seorang wanita janda. Bapak Ibu jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan membiarkan kita bergumul seorang diri. Mazmur 56 ayat 9 berkata begini, bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Ditulis oleh Daud, berkata begini, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitungnya. Wow, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Saudara nangis. Air mata saudara ditaruh dalam kirbatnya. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Tetesan air mata Bapak Ibu dalam pergumulan, dalam masalah, itu didaftar di dalam catatan-catatannya Tuhan. Menurut Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 15, hari-hari yang akan kita lalui, semua yang sedang kita jalani hari ini, semua yang kita sedang alami hari ini, itu dicatat dalam kitab-kitab Tuhan. Bahkan dikatakan gini, tetesan air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Bahkan semuanya didaftarkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan ingat saudara. Artinya Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Jangan pernah malu datang kepada Tuhan. Jangan juga Bapak Ibu keraskan hati. Jangan juga suka membela diri ketika firman Tuhan datang dan menegur kita. Mari kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Katakan amin. Janda di Sarfat mengalami pergumulan yang sangat berat. Kenapa? Karena di tengah kelaparan yang begitu hebat, yang melanda negeri itu, ia hanya memiliki harapan yang sangat sedikit, karena memiliki sedikit tepung, dan sedikit minyak yang dimilikinya. Alkitab katakan segenggam tepung dan sedikit minyak. Kira-kira segenggam tepung bisa menghidupi mereka atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tapi dari ayat yang kita baca tadi, mereka bisa hidup bertahun-tahun dengan segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan segenggam tepung dan sedikit minyak tidak habis-habisnya di dalam buli-buli mereka. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wonderful, yang semua orang ingin alami. Tapi saudara perhatikan baik-baik, semuanya ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Hal yang tadinya tidak mungkin, hal yang tadinya begitu berat bagi wanita ini, karena dia katakan, aku akan makan dan aku akan mati bersama dengan anakku. Tapi Elia berkata begini, pulanglah ke rumahmu, ya olahlah tepungmu dengan minyakmu, bawalah sedikit kue, kasih kue kecil kepadaku lebih dulu, kemudian buatlah untuk anakmu dengan engkau sendiri, dan Tuhan akan membuat minyak dalam tepung itu tidak akan habis-habisnya, dan tepung itu tidak akan juga habis-habisnya. Engkau akan hidup daripada itu. Jika Tuhan ikut campur tangan, minyak dan tepung bicara tentang berkat, minyak dan tepung juga bicara tentang penyediaan Tuhan. Minyak dan tepung juga bicara tentang pertolongan Tuhan yang ajaib.
Minyak dan tepung juga bicara tentang bagaimana saudara dan saya akan menerima tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika Tuhan turut campur tangan dalam perkara kita, maka hal-hal yang dahsyat, mujizat yang dahsyat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9, Rasul Paulus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Keywordnya di situ adalah kita yang mengasihi Dia. Apa yang tidak Bapak Ibu lihat, tidak Bapak Ibu dengar, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, berapa banyak Bapak Ibu di sini yang mengasihi Tuhan? Tulis di kolom komentar, saya mengasihi Tuhan. Alkitab katakan, maka kita akan melihat bahwa tepung yang sedikit tidak akan habis-habisnya. Minyak sedikit tidak habis-habisnya. Karena campur tangan Tuhan. Sedikit tepung dan minyak dalam buli-buli tidak habis-habis. Itu miracle, saudara. Itu mujizat. Ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada saudara pagi hari ini. Dan ini yang dialami oleh janda di Sarfat. Apa yang janda ini punya? Yang pertama adalah ia taat pada perintah abdi Tuhan itu. Ia taat pada Elia. Ia taat kepada apa yang disampaikan hamba Tuhan ini. Dan Alkitab katakan bahwa ketika wanita itu taat, maka mujizat pun terjadi. Ketika Anda dengar firman Tuhan, dan Bapak Ibu taat melakukannya, maka mujizat terjadi saat itu. Firman Tuhan dengan jelas berkata ketika ia taat pada perintah Elia. Elia adalah hamba Tuhan. Elia berkata begini, pergi, pulanglah ke rumahmu, lakukan seperti apa yang kau katakan, tapi bawalah roti bundar terlebih dahulu kepadaku. Elia mewakili Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dan dia katakan demikianlah firman Tuhan, lakukanlah itu. Maka minyak tidak habis-habis, tepung juga tidak akan habis-habis. Sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas negeri ini. Firman Allah dengan jelas berkata begini, bahwa ketika saudara dan saya melakukan dengan percaya apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, apa yang Tuhan katakan melalui hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Ibu lakukan dengan percaya, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Saya nggak suruh Bapak Ibu jadikan hamba Tuhan itu idol, tidak. Tapi jadikan Bapak Ibu harus melakukan perintah Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan. Tuhan pakai orang. Amin. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga bisa pakai suamimu. Tuhan juga bisa pakai istrimu. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada Anda. Dan Alkitab katakan ketika janda di Sarfat ini taat pada perintah abdi Allah itu, maka mujizat terjadi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik berkat atau mujizat yang terjadi buat janda di Sarfat ini tidak terjadi begitu saja. Karena Tuhan meminta janda ini punya kerelaan hati. Katakan, saya harus memiliki kerelaan hati. Rela itu artinya Bapak Ibu dan saya tidak punya alasan selain alasan Tuhan. Kerelaan hati itu artinya Bapak Ibu dan saya tidak membuat begitu banyak alasan, ini situasi sulit, keadaan sulit, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan. Orang berkata musim ini bagaimana mungkin kita bisa punya banyak alasan, tapi kali ini kita hanya cuma mau taat, kita hanya cuma mau setuju dengan apa kata Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan itu melahirkan mujizat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, ketaatan melahirkan mujizat. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, entah itu datang melalui masalah, datang melalui persoalan, datang melalui ujian, yang datang dalam kehidupan kita, melalui perkataan orang yang kita dengar,
rasanya tuh nggak enak mungkin. Melalui orang yang umurnya di bawah kita, tapi ngomongnya mungkin tidak tahu sopan santun. Semua yang datang kepada kita, orang mengambil kekayaan kita, orang mencoba harusnya kita yang dipromosi, orang lain yang dipromosi padahal kita yang kerja. Segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita cuma satu tujuannya, yaitu untuk menguji ketaatan di hati kita, untuk menguji hati kita. Semua yang Bapak Ibu sedang alami, termasuk yang dialami oleh perempuan Sarfat ini, hanya untuk uji hatinya. Dan saya beritahukan bahwa wanita Sarfat ini, perempuan di Sarfat ini, dia lulus ujian hati. Ada banyak orang Kristen yang tidak lulus ujian hati. Karena dia butuh mau dihormati, dia butuh mau diakui. Dan kalau dia tidak diakui, dia tidak dihormati, dia marah. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan itu. Memang untuk orang yang lebih tua daripada kita, kita harus belajar untuk belajar menghormati mereka. Tapi ada waktu-waktunya mungkin Tuhan izinkan kita diuji. Ujian itu kan tidak setiap saat, saudara. Ujian itu kan cuma dalam rentan waktu tertentu. Tapi banyak kali kita tidak lulus di situ. Dan ketika kita tidak lulus di situ, Tuhan akan pakai cara lain sehingga kita bisa lulus di situ. Seorang hamba Tuhan, dia harus punya hati yang taat. Bukan cuma hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya hati yang taat. Kalau kita tidak memiliki ketaatan, kita tidak akan pernah lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita hanya datang untuk menguji ketaatan di hati saudara dan saya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kita lihat di sana, Alkitab berkata ada dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Masalah persoalan badai datang. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua macam dasar batu karang, dasar pasir. Ada dua macam pembangun. Pembangun yang bodoh dan pembangun bijaksana. Dasar batu karang, pembangun bijaksana, dikatakan begini, itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dasar pasir, pembangun bodoh adalah mendengar firman, tidak melakukannya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik di situ. Mendengar melakukan firman sama dengan orang bijaksana. Orang bijaksana itu adalah dia dengar firman, lakukan firman. Saya sebut itu ketaatan. Menjadikan orang taat itu akan menjadikan dia tahan terhadap badai. Badai datang tapi tidak roboh. Badai datang tapi dia akan tetap berdiri. Gambaran hujan, gambaran banjir, gambaran angin datang melanda, itu gambaran tentang situasi keadaan yang sedang saudara dan saya alami. Apakah kita tetap berdiri ataukah kita roboh? Itu tergantung apakah kita taat kepada firman Tuhan ataukah tidak. Haleluya. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, semua orang, saya tidak katakan bahwa kita tidak hadapi badai. Ketika kita taat, maka badai datang. Hujan datang, angin datang, banjir datang melanda. Tapi rumah itu tidak roboh. Karena alasannya didirikan di atas dasar batu. Yesus Kristus adalah fondasi saudara dan saya. Mendengar, melakukan firman Allah, maka saudara dan saya dikasih fondasi yang kuat. Saya tidak katakan ketika Anda dan saya jadi orang benar, maka tidak ada masalah. No. Saya katakan ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, percaya sungguh dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan, maka satu neraka akan serang saudara. Tapi sebaliknya ketika kita mendengar firman, tidak melakukan firman, Alkitab katakan kita orang bodoh. Maka ketika badai datang, hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu, rumah rohanimu yang kita bangun,
Maka Alkitab katakan, maka kita akan hancur, kita akan roboh. Masalah itu akan membunuh kita. Masalah akan menghancurkan kita. Masalah tidak akan membuat kita tahan. Masalah tidak akan membuat kita tahan uji. Masalah tidak akan membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Tapi masalah itu akan merobohkan kita, menghancurkan kita. Karena tidak taat. Ketidaktaatan adalah sesuatu yang sangat mengerikan di hadapan Tuhan. Dan setan selalu pakai itu untuk menghancurkan, memperlambat langkah orang-orang yang percaya kepada dia. Salah satu setan memperlambat kita adalah dengan cara menunda. Nanti aja besok, nanti aja lusa, nanti aja minggu depan, nanti aja ketika hatiku senang, baru saya lakukan firman. No. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Dengar firman itu, prinsipnya adalah mendengar hari ini dan melakukan. Wanita di Sarfat ketika dia dengarkan perkataan Elia, maka dia tidak menunda. Dia lakukan hari itu. Dan apa yang terjadi? Dia katakan, awalnya dia katakan, aku akan mengolahnya bagi anakku, bagi aku dan anakku, dan kami mati. Tapi Elia berkata, kasih dulu kepadaku. Ketika kita memprioritaskan Tuhan lebih dulu, salah satu bentuk ketaatan adalah memprioritaskan Tuhan kepadaku. Dalam kehidupan, dalam harta, dalam kekayaan, dalam kedudukan, dalam prestasi, ketika kita memuliakan Tuhan lebih dulu, maka saudara dan saya tidak akan pernah mengalami kekurangan. Saya katakan kita akan mengalami ujian, kita akan mengalami badai, kita akan mengalami hujan, kita akan mengalami namanya angin akan datang dan menerpa kita, tapi saudara dan saya tidak akan alami kekurangan. Anda akan mengalami more than enough. Anda akan mengalami kelimpahan dalam hidupmu. Anda akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Anda akan tetap berdiri dan orang akan melihat bahwa Tuhan menyertai saudara. Ingat, jangan pernah remehkan satu kata ini, ketaatan. Ketika Bapak Ibu dengar firman Tuhan, mungkin Anda nggak suka orangnya, tapi kalau dia ngomong firman, belajar taat. Amin. Anda mungkin nggak senang orangnya, tapi ketika orang itu bicara tentang firman Tuhan, Anda harus lakukan firman itu. Kecuali kalau diajar Bapak Ibu untuk lakukan dosa, jangan lakukan. Kecuali diajarkan Bapak Ibu untuk melakukan keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup, jangan lakukan. Tapi kalau itu firman Tuhan, lakukan. Maka Bapak Ibu akan lihat mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Hal yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini, dia bukan cuma taat, tapi yang kedua yang saya perhatikan bahwa saat Nabi Elia menyampaikan perintah Tuhan kepada janda Sarfat ini. Ingat, janda ini tidak punya nama. Wanita selalu menggambarkan gereja. Mungkin hari ini gereja sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa tidak mengenakan, rasanya segenggam tepung gak cukup untuk saudara, sedikit minyak gak akan cukup bagi keluargamu. Datanglah kepada Tuhan. Saat Nabi Elia menyampaikan perintah, janda Sarfat ini tidak ragu. Dia tidak berdalih dengan berbagai alasan. Janda ini tidak suka buat alasan. Salah satu rahasia Bapak Ibu dan saya mengalami pertolongan Tuhan dengan mudah adalah tidak suka buat alasan. Berapa banyak orang Kristen suka buat alasan? Ayo berdoa, aduh, aku ini lagi sibuk. Ayo ibadah, aduh, aku nggak punya waktu. Selalu ada alasan. Ayo melayani Tuhan, aduh aku belum mampu, aku belum bisa, nanti orang bilang, selalu ada alasan. Janda ini tidak hidup karena apa kata orang, apa karena kata tradisi. Dia sudah bisa menilai dirinya, bahwa dia punya cuma sedikit tepung dan sedikit minyak, itu nggak cukup bagi dia dan anaknya. Dia berkata, setelah kami makan ini, setelah saya olah ini jadi roti, maka saya dan anakku akan mati. Tapi ketika dia dengarkan perkataan Elia, maka dia tidak lagi buat alasan. Harusnya orang percaya ketika dia sampai kepada firman Allah, maka sudah tidak ada alasan lain, kecuali alasan daripada apa kata firman Tuhan itu. Kita melakukan karena alasan Tuhan yang katakan. Kita melakukan, kita membuat ini alasan Tuhan melakukan. Tuhan mengatakan, alasan saya memberi karena Tuhan yang mengatakannya. Alasan saya melayani karena Tuhan yang mengatakannya. Alasan hari ini saya berdiri karena Tuhan yang mengatakannya. Saya tidak hidup karena apa kata orang atau apa kata tradisi,
tapi saya hidup karena apa kata Tuhan. Maka kita akan punya gambaran diri yang utuh. Ada banyak orang yang buat alasan sehingga dia tidak pernah alami mujizat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan juga yang buat alasan, sehingga mereka nggak pernah mengalami yang namanya miracle dalam hidupnya. Karena terlalu banyak alasan. Kepintaran Bapak Ibu ketika ditaruh di hadapan Tuhan itu jadi minus. Kemampuan kita ketika kita taruh di hadapan Tuhan juga minus. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 dikatakan, dan hasilnya ketika dia tidak buat alasan, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Wow. Uangmu tidak habis-habis. Makananmu selalu tersedia. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Buli-buli ini gambaran hati. Ketika kita punya hati yang tidak suka buat alasan, maka Anda akan mengalami damai, sukacita, kekuatan untuk menghadapi masalah dan persoalan. Justru ketika Anda hadapi masalah dan persoalan, kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Padahal saudara sendiri punya masalah begitu banyak, persoalan begitu banyak, tapi kita masih bisa mendoakan orang. Kita masih berikan kekuatan kepada orang lain. Kalau kita semua dalam keadaan baik, lalu kita bisa nolong orang lain, itu biasa saja. Kalau kita lagi punya uang banyak, kemudian kita nolong orang, kita punya kedudukan, lalu kita nolong orang, biasa. Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan itu. Tapi ketika saudara dan saya dalam masalah, dalam persoalan, kedudukan saudara diambil oleh orang, Anda dan saya tidak punya uang banyak, tapi Anda masih bisa nolong orang lain, maka itu Anda punya kekayaan. Alkitab melihat itu sebagai kekayaan terbesar. Karena kekayaan kita tidak diukur oleh berapa banyak yang kita simpan. Kekayaan kita diukur oleh berapa banyak yang kita beri kepada Tuhan dan kepada orang lain. Amin. Firman Allah berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan. Seperti firman yang diucapkan dengan perantaran Elia. Saya percaya bahwa cara yang sama juga berlaku bagi janda yang memiliki hutang banyak. Ini janda seorang nabi, saudara. Dan padanya hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ini sudah masanya Elisa, ya. Ini masanya Elisa. Elisa melihat Elia lakukan itu kepada janda di Sarfat. Ada cerita kepada Elisa. Elisa melakukan itu juga kepada seorang janda daripada istri seorang nabi. Dari 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli. Berisi apa? Minyak. Ayat ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Terjemahan yang lain berkata, minta banyak-banyak. Ya, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bencana. Mana yang penuh angkat. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia, dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bencana-bencana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah lagi kepadaku sebuah bencana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana. Menurut Anda, selama ada bencana masih terisi penuh? Selama ada bencana kosong masih terisi penuh? Tetap terisi penuh. Dan Alkitab berkata begini, ketika bencana-bencana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu,
Dekatkanlah kepadaku sebuah bencana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bencana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika Bapak Ibu datang dengan merasa mampu, sudah tahu banyak, sudah bisa, maka minyak itu berhenti, urapan berhenti, mujizat tidak terjadi dalam hidup. Tidak ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Mujizat terjadi ketika kita datang dengan bejana kosong. Kita memiliki harta, memiliki kedudukan, memiliki kemampuan, tapi ketika kita menghadap Tuhan, kita merasa kita tidak memiliki semuanya. Makanya Alkitab katakan gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan memiliki kerajaan sorga. Miskin itu bukan berarti tidak punya uang. Miskin di situ bukan berarti tidak punya rumah, tidak punya kedudukan, tidak punya kekayaan, tidak. Miskin itu artinya gini, merasa tidak memiliki apa-apa. Kita punya apa-apa, tapi merasa tidak memiliki apa-apa. Jadi alasannya cuma satu, alasannya adalah saya ingin ketemu Tuhan yang menjadi hartaku satu-satunya. Alasan satu-satunya adalah saya ingin memiliki pribadi Tuhan, hati Tuhan, firman Allah, menjadi sesuatu satu-satunya kegirangan bagiku. Maka mujizat terjadi. Amin. Ketika janda itu taat kepada Elisa tanpa alasan, tanpa buat banyak alasan, minyak yang sedikit menjadi melimpah dan memenuhi seluruh bejana kosong. Ingat kata kuncinya di bejana kosong. Kita ini seperti bejana, saudara. Kalau bejanamu penuh, maka minyak berhenti. Tapi kalau bejanamu selalu kosong, Anda akan diisi terus. Datang dengan rasa lapar, haus akan Tuhan every day, maka Anda akan mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Beberapa saya lihat Anda mengalami, Anda adalah orang-orang yang punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Beberapa hanya datang dan hanya untuk memperalat Tuhan, untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan ketika dia dapat jawaban, maka dia tidak akan datang lagi, dia akan pergi. Dia hanya datang cari Tuhan ketika dia ada masalah, dia ada persoalan. Tapi saya bersyukur Anda, Bapak Ibu yang ada di sini, kita tidak datang kepada Tuhan karena kebutuhan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena saya lapar dan haus, maka minyak itu akan memenuhi kita. Kita tidak datang kepada Tuhan karena ada masalah, ada persoalan, karena saya cari mujizat. No. Itu cuma akibat daripada kita ketemu Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena kita mencintai Dia. Alkitab katakan wanita ini yang tadinya anak-anaknya akan dijadikan budak, tiba-tiba dia bisa membayar hutangnya sampai lunas. Bahkan dia masih hidup dari sisanya. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saudara. Mungkin hari ini Anda hutang di bank. Mungkin hari ini Anda punya hutang dengan orang lain. Cari Tuhan sungguh-sungguh, kerja dengan tanganmu. Lakukan yang terbaik dengan Tuhan. Dan saudara akan mengalami mujizat-mujizat besar. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Menurut Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lakukan ini. Lakukan ini dengan setia. Maka Bapak Ibu akan melihat perkara besar akan terjadi. Filipi 4 ayat 19 ini akan terjadi asal kita taat. Asal kita tidak berdalih. Asal kita tidak ragu. Asal kita tidak buat banyak alasan. Maka Filipi 4 ayat 19 ini menjadi bagian saudara. Hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai anak-anak saudara dan saya akan menikmati bahwa Allah kita, namanya Yesus Kristus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, belajar taat dan jangan banyak dalih. Belajar datang kepada Tuhan. Ketika Anda dengarkan perkataan hamba Tuhan, lakukan saja. Lakukan saja dengan setia. Amin. Hidupi saja, maka Anda akan lihat mujizat akan terjadi dalam hidup. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang percaya dan diberkati. Tuhan tulis di kolom komentar bahwa saya diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita berdoa Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan firman.
Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kehidupan-Mu sendiri. Karena Bapa berdoa kepada umat-Mu, mereka sedang adalah masalah. Karena banjir, persoalan, hujan yang datang. Itu tidak akan menghancurkan mereka. Tidak membuat rumah rohani mereka roboh. Tapi mereka sedang membangun di atas dasar batu karang rohani, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mereka taat mendengar firman-Mu. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu, ini, maka mereka melakukannya. Mereka tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang murah hati. Mereka adalah orang-orang yang melakukan firman-Mu, memaafkan orang lain, mengampuni orang lain, selalu memberi sehingga mereka tidak kekurangan. Memberi lebih dulu kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan lebih dulu. Dan minyak dalam tepung tidak habis. Maka tepung dalam tempayan pun tidak pernah kering. Sampai Tuhan mencurahkan hujan ke atas kami. Seperti apa yang dialami juga oleh janda yang istri daripada Nabi ini juga mengalami, di mana dia minyaknya tidak akan pernah berhenti ketika kita datang dengan bencana yang kosong, tidak punya banyak alasan. Alasan kami hanya ketemu Tuhan, alasan kami cuma ketemu dengan Engkau, maka kami akan melihat terobosan besar terjadi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu,